Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Langsung saja ya, sebelum pembelajaran, silakan pimpin doa dulu oleh Anissa. Baik Ibu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Ya, terima kasih Anissa. Langsung saja kita absen dulu ya. Anissa Pujianti hadir. Hadir Ibu. Genia Aulia hadir. Hadir Ibu. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai fungsi organ sistem pencernaan. Nah, sebelum masuk kepada materi, Ibu akan memberi ulasan bahwasannya sekarang itu ada seperti tes. Tes itu seperti nanti ada LKS yang Ibu sediakan. Nanti peserta didik itu harus menjawab. Apabila menjawab dengan poin benar akan diberi poin 100 dan apabila salah tetap diberi poin tapi 50. Mengerti anak-anak? Mengerti Ibu. Mengerti Ibu. Baik, sekarang kita saksikan dulu videonya ya. Ada. Makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm. Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung, Ibu. Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amido menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu.
Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan bibirnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi, proses pencernaan. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Oh ya, Pipo. Ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut nggak? Aja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama. Baik, murid-murid. Apakah masih ada di dalam room meeting? Masih, Ibu. Ada Ibu. Nah, mengulas sedikit dari video yang kalian tadi lihat, organ-organ pencernaan memproduksi enzim untuk membantu proses pencernaan dan pengolahan makanan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, di sini membahas mengenai fungsi enzim. Fungsi enzim pencernaan yang paling utama adalah memecah makromolekul polimerik atau molekul besar, di mana molekul ini menjadi dari bagian yang lebih kecil karena hanya partikel kecilnya saja yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya, apakah kalian sudah siap mengisi kuis? Siap Ibu. Oke, kita mulai saja ya. Nah, di sini ada LKS yang sudah Ibu sediakan. Nah, boleh siapa yang berani untuk mencoba mengisi nomor 1, menyebutkan nama organ dan fungsinya. Anissa Ibu. Anissa, oh boleh sok Anissa. Yang pertama ada Yang apa? pertama itu ada mulut. Fungsinya sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua itu ada kerongkongan yang berfungsi sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga itu ada lambung
Fungsinya sebagai pemecah makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein, menyimpan makanan, serta mematikan mikroorganisme. Yang keempat itu ada pankreas, organ pelengkap yang membentuk cairan empedu dari proses pencernaan lemak. Pankreas berfungsi memproduksi enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, lemak di usus halus. Yang kelima itu ada usus halus yang berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum dan ileum ini tempat penyerapan sari-sari makanan. Yang terakhir itu ada usus besar, pengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalamnya terdapat mikroorganisme yang dapat membusukkan sisa makanan sampai berbentuk feses. Itu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Anissa. Betul ya murid-murid, ada 6. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada pankreas, dan yang kelima ada usus halus dan usus besar. Jadi mulut itu betul apa kata Anissa, yaitu mulut itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan makanan yang akan diproses melalui kerongkongan hingga sampai anus. Nah, lalu yang kedua betul, yaitu kerongkongan ya. Kerongkongan, yaitu sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung. Nah, yang ketiga ada lambung. Nah, di lambung ini untuk memecahkan makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim. Nah, membahas mengenai enzim, nanti di pertanyaan kedua bakalan ada menyebutkan beberapa enzim. Nah, kita lanjut dulu. Lalu yang keempat ada pankreas, di mana pankreas itu organ pelengkap yang membentuk cairan empedu dari proses pencernaan lemak. Nah, yang kelima ada usus halus, di mana usus halus sebagai tempat pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum atau ileum itu tempatnya menyerap sarinya makanan. Nah, dan yang terakhir usus besar, di mana itu pengaturan kadar air pada sisa makanan. Oke, betul sekali Anissa, terima kasih. Berarti sekarang tinggal Genia ya. Oke, Genia. Ibu. Genia bisa menjelaskan ini apa sih nama organ, nama enzimnya pada organ, enzim dan fungsinya. Halo Genia. Nama enzim dan fungsinya. Ibu, untuk yang pertama ada organ mulut. Nama enzimnya itu amilase. Fungsinya memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua ada organ lambung. Nama enzimnya itu ada dibagi 4. Yang pertama ada gastrin, itu fungsinya merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Yang kedua ada pepsin, fungsinya memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Untuk yang ketiga itu ada mucin, fungsinya melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung. Dan untuk yang keempat asam klorida, itu membunuh bakteri atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, untuk yang ketiga ada organ pankreas. Itu ada dibagi 3. Nama enzimnya yang pertama lipase, bekerja sama dengan cairan empedu yang diproduksi oleh hati untuk memecah lemak dalam makanan. Yang kedua, protease, memecah protein dalam makanan dan membantu melindungi pencernaan dari kuman yang mungkin hidup di usus. Yang ketiga, amilase, itu fungsinya memecah fatty menjadi gula yang dapat digunakan tubuh untuk energi. Untuk yang keempat, organ usus halus itu dibagi menjadi 4.
Nama enzim yang pertama enterokinase. Fungsinya mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Untuk yang kedua, peptidase. Fungsinya mengubah polipeptida menjadi asam amino. Yang ketiga, lipase usus, fungsinya mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan untuk yang terakhir, nama enzimnya disakarase, fungsinya mengubah disakarida menjadi monosakarida. Mungkin segitu, Bu. Baik, terima kasih, Genia. Betul sekali ya. Dalam mulut itu memiliki satu enzim, yaitu enzim amilase. Nah, di dalam lambung itu memiliki enzim gastrin, enzim pepsin, enzim mucin, dan asam klorida atau kita sering menyebutnya HCl. Nah, yang ketiga ada pankreas, di mana pankreas memiliki enzim lipase, protase, dan amilase. Dan yang keempat ada usus halus, di mana usus halus memiliki enzim enterokinase, peptidase, dan lipase usus. Dan yang terakhir ada disarkase. Nah, lalu di sini ada nomor 2 ya. Perbedaan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan mekanis itu proses makanan ketika dikunyah, dicampur, diremas pada organ-organ pencernaan. Nah, sedangkan pencernaan kimiawi itu adalah proses penguraian molekul besar pada makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, mungkin cukup sekian dari LKS yang sudah Ibu kasih, dan alhamdulillah teman-teman sudah bisa menjawab dengan baik dan benar. Mungkin sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Apabila tidak, oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Tetapi teman-teman mengerti kan apa yang telah teman-teman kerjakan dan apa yang telah teman-teman amati? Mengerti, Ibu. Alhamdulillah. Ya sudah, mungkin pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum ditutup, mari pimpin doa oleh Ginia. Dipersilahkan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman, semoga kalian sehat selalu. Semoga pembelajarannya bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.